kamu bisa memberikan petunjuk kepada orang lain kepada Islam, itu pahalanya lebih besar dari seluruh bumi dan langit ini dan segala isinya. Dan itu bukan untuk Sayyidina Ali saja, untuk kita semua juga. Kalau kita bisa membimbing orang ke jalan yang benar, satu orang saja, itu jauh lebih tinggi pahalanya daripada jihad di jalan Allah. Kepada Sayyidina Ali Rasulullah berpesan seperti itu. Nah, waktu itu Rasulullah mengatakan Sayyidina Ali adalah orang yang dicintai Allah dan mencintai Allah. Seakan-akan ayat 55 ini ingin memperjelas ini kepada kita ciri-ciri orang yang mencintai Allah dan dicintai Allah dalam sosok, dalam satu pribadi pengikut Nabi yang bernama Ali bin Abi Thalib. Di sini disebutkan tanda-tandanya. Kita mulai dari yang pertama, ciri orang yang mencintai Allah dan Allah mencintainya, itu tampak dalam perilakunya. Perilaku pertama yang paling kelihatan ialah mereka itu tidak sombong, rendah hati terhadap sesama kaum beriman. Sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau mulai mengajarkan ajaran agama Islam, di antara perintah ayat-ayat yang pertama turun kepadanya ialah wahfid janahaka limanit taba'aka minal mu'minin. Hamparkan sayap kamu kepada orang-orang yang mengikuti kamu di kalangan kaum mukminin. Biasanya kan kalau kita jadi pemimpin, perintah kita ialah hendaknya kamu berwibawa di hadapan para pengikut kamu. Tapi Al-Quran tidak. Hei Muhammad, hamparkan sayap kehinaan kepada para pengikut kamu, orang-orang yang beriman. Para pengikut Nabi yang pertama itu umumnya orang-orang miskin, orang-orang sengsara, budak-budak belian. Orang-orang kaya itu jarang yang ikut kepada agama dulu gitu. Sekarang tidak, alhamdulillah. Tapi dulu itu di zaman awal Islam, kepada pengikut Nabi yang pertama itu orang-orang miskin, orang-orang yang hina, budak-budak belian yang dijual di pasar seperti binatang. Mereka masuk Islam, dan kepada Nabi itu diperintahkan Allah, rendahkan sayap kehinaan kepada semua orang yang mengikuti kamu. Jadi Nabi disuruh merendah kepada budak-budak belian itu yang mengikuti Nabi. Karena ciri orang yang mencintai Allah dan dicintai Allah itu yang pertama, merendah di hadapan orang-orang yang beriman. Dalam Al-Quran kata hamparkan sayap kehinaan itu disebut 2 kali. Satu, diperintahkan kepada Rasulullah untuk menghamparkan sayap seperti burung. Jadi kalau burung terhempas ke tanah, kepalanya kan tersungkur di tanah, kemudian sayapnya menggelepar-gelepar. Perintah yang kedua disuruh merendahkan sayap itu anak terhadap orang tua. Misalnya di dalam surat Isra, wa qala rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibaru ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa qul lahumā qawlan karīmā waqfid lahumā janāha dhulli. Allah sudah menetapkan agar kamu ini berbuat baik kepada kedua orang tua kamu. Kalau kedua-duanya sudah tua atau salah seorang di antaranya sudah sangat tua, janganlah kamu berkata janganlah kamu hardik mereka, tapi ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang mulia. Kemudian hamparkan sayap kamu kepada kedua orang tua kamu. Jadi perintah untuk menghamparkan sayap itu seakan-akan kita ini burung. Itu pertama kepada kaum mukminin dan kedua khususnya kepada orang tua kita. Jadi Rasulullah itu disuruh itu merendahkan dirinya kepada para pengikutnya itu, kepada kaum mukminin, seperti seorang anak juga yang merendahkan dirinya di hadapan orang tuanya. Karena itu tidak mungkin ada orang mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila dia takabur. Tidak pernah orang takabur itu bisa masuk surga. Kalau pakai ungkapan perjanjian baru dalam agama Kristen, seperti tidak mungkinnya unta masuk ke lubang jarum. Karena selama dia memiliki sifat takabur, merasa diri lebih besar, dia akan jauh dari kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat kerendahan hati Nabi terhadap kaum muslimin. Misalnya pada satu majelis, ada seorang sahabat, Abdullah Al-Bajali, datang terlambat. Jadi dia tidak kebagian duduk di dekat Nabi. Masjid sudah penuh. Rasulullah melihat dia datang terlambat dan mencari-cari tempat. Rasulullah memanggilnya ke dekatnya. Orang itu lari ke depan. Kemudian Nabi membuka serbannya dan disimpannya sebagai tikar. Kata Rasulullah, duduklah kamu di serban ini. Karena dia sudah tidak kebagian tikar lagi. Kan seperti kita ketahui, tempat majelis Nabi itu tidak sebagus sekarang. Madinah itu ditutup karpet, dulu tanah. Dan Nabi hamparkan serbannya. Ketika Abdullah Al-Bajali namanya melihat Nabi memperlakukan dia seperti itu, sampai serbannya disuruh untuk dijadikan tempat duduknya, Abdullah Al-Bajali mengambil serban Nabi itu, dicium dengan air mata berlinang-linang. Ya Rasulullah, begini engkau memperlakukan sahabatmu. Dan karena sampai Rasulullah meninggal dunia, Al-Bajali tidak pernah bisa melupakan keindahan akhlak Nabi itu.
Setelah Nabi meninggal dunia, dia ditanya orang bagaimana perilaku Nabi, itu saja yang diulang-ulang dia. Karena begitu terkesannya dengan perbuatan Nabi. Itu azillatin alal mu'minin, bersikap rendah hati kepada orang yang beriman. Padahal Nabi itu manusia yang mulia, syarifil maqam, sayyidil mursalin, kita kan menyebutnya, sayyidnya para utusan, yang kalau tidak ada Nabi tidak akan diciptakan seluruh alam semesta ini. Kehormatan yang begitu besar ini tidak membuatnya sombong, malah membuatnya sangat rendah hati. Ada lagi satu peristiwa di Madinah ini. Nabi sedang bersama dengan Aisyah, kemudian ada seorang perempuan tua lewat. Nabi tiba-tiba turun meninggalkan Aisyah, memanggil perempuan tua itu dan mendudukkannya di dekat beliau. Seperti itu juga beliau keluarkan serbannya, disuruh dijadikan tempat duduk perempuan tua itu. Kemudian ketika Aisyah bertanya, siapa dia? Rasulullah berkata, ini dahulu sahabat Khadijah yang sering datang ke rumah Khadijah. Itu penghormatan Rasulullah kepada sahabat istrinya yang sudah meninggal dunia. Beliau tidak melupakan bahwa itu pernah menjadi sahabat istrinya, dan beliau perlakukan dengan baik-baik. Tu'azillatin alal mu'minin, bersikap rendah hati terhadap orang-orang yang beriman. Kata kalau Rasulullah berjalan, Rasulullah tidak mau berjalan lebih dulu dari yang lain. Ya, kalau ada pada satu jalan yang agak lebar, beliau tarik sahabat-sahabatnya itu supaya jalannya lurus, selurus beliau, jadi tidak berada di belakangnya. Kalau beliau dijamu oleh sesuatu, beliau sangat tidak ingin beliau itu diperlakukan berbeda dengan yang lain. Karena itu sampai sekarang kalau di negeri-negeri Arab ada tradisi, kalau kita berkunjung ke negeri-negeri Arab dan dijamu minuman seperti ini, biasanya satu gelas itu untuk seluruh tamu. Saya seringkali agak segan juga satu gelas seluruh tamu. Itu karena dulu Rasulullah begitu. Rasulullah itu sebelum minum semua meminum pada gelas yang sama, diedarkan gitu. Mungkin kita akan berkata, ya kalau bekas Rasulullah sih nggak apa-apa kan. Tapi kalau bekas si Anu kan gitu. Nah itu karena apa sih? Karena ternyata kita masih merasa diri kita lebih besar daripada yang lain. Kalau Rasulullah itu memang lebih besar dari kita, jadi nggak apa-apa kita minum air bekas Rasulullah. Tapi kalau bekas si dia sih, apa sih dia itu? Ya gitu. Itu berarti bahwa masih ada dalam hati kita sikap untuk tidak mau menghamparkan sayap kehinaan itu di hadapan sesama kaum mukminin. Azillatin alal mu'minin, rendah hati terhadap orang-orang yang beriman. Dan karena kalau orang itu sudah mencintai Allah dan sudah dicintai Allah, Allah akan masukkan dalam hatinya kecintaan kepada sesama kaum mukminin. Akan Allah masukkan sikap rendah hati. Itu dengan sendirinya kalau kita sudah dicintai Allah Subhanahu wa taala dan kita sudah mencintai Allah. Dan kita lihat para sahabat Nabi ini juga terkenal sebagai orang-orang yang tawadu, orang yang rendah hati kepada sama kaum mukminin. Karena Salman Al-Farisi itu pernah jadi gubernur di Hims, di Syria sekarang. Kemarin itu saya ke Syria dan sempat ziarah ke beberapa makam para sahabat Nabi, antara lain makam Salman Al-Farisi itu. Waktu Salman Al-Farisi menjadi gubernur, beliau pernah diketemukan orang. Suatu saat Salman itu ke pasar, ada seorang ibu-ibu belanja. Seperti biasa dari dulu ibu-ibu itu kalau belanja banyak. Dilihatnya ini ada Salman yang lewat, tidak tahu dia bahwa dia itu gubernur. Disuruhnya dia mengangkat barang-barang dia. Lalu Salman mengangkatnya. Baru di pertengahan jalan orang-orang pada tahu bahwa ini gubernur. Dan si ibu itu panik. Tapi kata Salman, tidak, kata dia. Adalah kewajiban saya untuk berkhidmat kepada kaum mukminin, kata dia. Itu azillatin alal mu'minin, bersikap rendah hati kepada orang-orang yang beriman. Pada satu perjalanan haji, pernah saya ceritakan kepada ibu-ibu, saya hanya berikan contoh orang-orang yang sudah mencintai Allah dan dicintai Allah. Pada satu perjalanan haji dari Madinah ke Mekah, itu dulu orang naik unta, dan sepanjang jalan itu biasa bergabunglah pada kafilah itu, tanpa kita kenal siapa yang bergabung sama kita, tapi semuanya sama, tujuannya ialah pergi ke Mekah untuk melakukan haji. Di antara rombongan kafilah itu ada seorang yang berwajah sangat tampan, bersinar gitu, tapi akhlaknya begitu mulia sehingga akhirnya orang-orang itu memanfaatkan dia. Jadi kalau menyuruh sesuatu dia yang dipanggil itu, karena dia yang paling sigap memenuhi perintah orang itu. Dia selalu menawarkan dirinya, apa ya, ada yang bisa saya bantu, can I be of help gitu. Bisa saya bantu, semua orang ditawarkan bantuan. Akhirnya dia disuruh orang-orang untuk melakukan apa saja dalam perjalanan haji itu. Ketika sampai ke Mekah, rupanya banyak orang Mekah mengenal orang yang tampan itu, dan mereka mengucapkan, assalamu alayka ya bna Rasulillah,
salam bagimu wahai cucu Rasulullah. Orang-orang yang sangat berkhidmat kepada jemaah haji itu adalah Imam Ali Zainal Abidin, yang doa-doanya saya kumpulkan dalam rintihan suci ahli bait Nabi itu. Doa-doa yang sangat indah, dan kita tahu Ali Zainal Abidin adalah orang yang sangat mencintai Allah. Dia mendapat gelar As-Sajjad, orang yang banyak sujud, yang setiap malam merintih membasahi tempat sujudnya dengan air matanya karena kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang seperti itu ternyata sangat berkhidmat kepada sesama manusia. Dalam jemaah haji, kalau kita berangkat haji kan, hampir rata-rata di antara kita ini mementingkan diri sendiri, boro-boro mikirkan berkhidmat kepada orang lain, bagaimana kita menyelamatkan tas-tas kita ini. Nah, kita pikirkan tas orang lain. Mungkin karena kita berangkat naik haji sebelum kursus mahabbah, sebelum kursus kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang mukmin dia dahulukan orang lain itu dari kepentingan diri sendiri. Azillatin alal mu'minin, itu rendah hati terhadap sesama kaum yang beriman. Sayyidina Ali pernah berkata, barang siapa yang merendahkan dirinya di hadapan kaum mukminin, Allah akan angkat derajatnya. Dan barang siapa yang mengangkat dirinya di hadapan kaum muslimin, Allah akan rendahkan derajatnya. Jadi orang yang menyombongkan diri, Allah akan hempaskan dari kesombongannya. Satu saat dia akan mendapat imbalan dari kesombongannya. Mungkin orang yang tadinya menyombongkan diri dan kemana-mana dipuji-puji, diagung-agung, dihormati, satu saat mungkin akan dihempaskan begitu saja. Dan Allah mengubahnya seperti mengubah telapak tangan saja. Dengan mudah orang yang tadinya diagung-agungkan bisa dihempaskan dalam waktu yang singkat menjadi dicemoohkan dan dihinakan. Sebagai pelajaran supaya kita sebelum meninggal dunia buru-buru merendahkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan cara kita menghapuskan seluruh kesombongan kita terhadap sesama kaum mukmin. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala habati khardalin min kibr. Tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada perasaan takabur walaupun sebesar debu saja, kata Nabi. Walaupun sebesar debu, mithqala habati khardalin. Dulu para ulama menerjemahkannya walaupun sebesar biji sawi. Karena saya tidak tahu biji sawi itu kayak apa, jadi saya terjemahkan sebesar debu saja. Walaupun sebesar debu ada rasa takabur, itu tidak akan masuk surga, diharamkan masuk surga. Yang kedua, aizzatin alal kafirin, bersikap keras terhadap orang-orang yang kafir. Ada kalau terhadap orang kafir, dia tidak merendahkan dirinya, dia menunjukkan harga dirinya sebagai orang muslim, tidak merunduk-runduk kepada orang kafir itu, tidak merendah-rendah kepada orang kafir. Itu aizzatin alal kafirin, dia tampakkan harga dirinya. Biasanya di Indonesia kadang-kadang ini kita balik ini, aizzatin alal mu'minin, kepada orang mukmin keras betul gitu ya, sampai mudah dikafirkan, mau diskusi pun tidak mau, dialog pun tidak mau sama orang kafir itu. Tapi sama orang kafir malah merendah-rendah. Kalau ibu-ibu pergi ke Saudi, kemudian di kantong ibu-ibu itu ada gambar Imam Khomeini, itu pasti disita, dimarahi lah, pasti disita, paling tidak diambil dan dimarahi. Tapi kalau dalam kantong itu kita simpen gambar Michael Jackson, nggak apa-apa. Tapi jangan terlalu jauh kepada Saudi ya. Kita saja kalau ada ibu-ibu datang ke rumah kita, kemudian di situ ada gambar Bill Clinton, nggak apa-apa, biasa saja. Atau di situ ada gambar Madonna, juga tidak apa-apa. Atau ada situ gambar pemain sepak bola, berarti juga nggak apa-apa. Orang mengangguk-angguk aja, malah senang juga ya, ada gambar di situ. Tapi kalau ada gambar Imam Khomeini misalnya, Syiah itu, sudah langsung menggetar. Dan ini terjadi ya. Kemarin ada yang daftar ke sekolah kita di Mutahari. Kebetulan di perpustakaan itu ada gambar Imam Khomeini di samping gambar-gambar yang lain. Ibu-ibu itu udah tua, 65 tahunan mungkin. Lihat gambar Imam Khomeini langsung, astagfirullahaladzim, kata dia. Lihat gambar Imam Khomeini itu ya. Jadi kayaknya atau tampaknya kita ini lebih keras terhadap sesama kaum mukminin ya. Lebih ngeri itu melihat kalau madhabnya beda gitu. Langsung berdiri bulu kuduk kita. Ada mubalik yang juga mengkhususkan khutbahnya itu hanya mengecam sesama kaum muslimin aja ya. Aizzahnya itu alal mu'minin. Ada tokoh ulama yang tidak mau saya sebutkan namanya. Dia menghadiri sebuah diskusi antar agama di Tokyo. Jadi dia dialog antar agama di Tokyo. Semua agama berkumpul di situ. Tapi ulama ini sangat tidak mau dialog atau bertemu dengan saya. Mungkin karena saya bukan ulama. Tidak mau sama sekali. Bahkan kemudian ulama ini meresmikan sebuah seminar yang isinya mengajukan ke Jaksa Agung supaya menangkap saya. Itu aizzah ya, aizzah alal mu'minin, tetapi azillah alal kafirin ya.
Tapi kalau saya diminta apakah saya juga harus mengkafirkan dia? Saya tidak. Saya mungkin akan berkata seperti Umar ibnul Khattab radhiyallahu an. Kata Umar ibnul Khattab, saya ingin berterima kasih kepada orang-orang yang menyerahkan kritik sebagai bingkisannya kepada saya. Kritik itu adalah bingkisan kasih saya. Kalau dia sudah bersedia diskusi, kayaknya itu kritik juga terhadap saya, bahwa saya masih harus menghamparkan sayap kehinaan kepada beliau. Kalau perlu, saya harus tersungkur seperti orang menghadap raja di Solo atau Jogja ya. Jadi dari jauh itu saya harus beringsut terus sampai mendekati dia, minta izin untuk bisa berdiskusi dengan beliau. Itu kalau saya ini sudah termasuk mencintai Allah, tapi belum, masih tetap aja marah juga ya. Nah, kalau orang sudah sampai bercintaan kepada Allah, itu azillatin alal mu'minin, aizzatin alal kafirin. Berikutnya yujahiduna fi sabilillah, yang ketiga. Mereka selalu berjuang di jalan Allah dengan hartanya dan jiwanya. Di dalam Al-Quran itu berjuang dengan harta itu disebut lebih dahulu daripada berjuang dengan nyawa. Misalnya dalam ayat tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Hendaknya kamu berjihad di jalan Allah dengan harta kamu dan jiwa kamu. Jiwa kedua. Yang pertama itu harta. Mengapa harta didahulukan daripada jiwa? Karena jiwa itu. Ada seseorang berkata, jangankan harta, nyawa pun mau saya serahkan untuk bangsa ini. Kata gitu. Dari sebuah negeri lah. Di Asia Tenggara. Sebetulnya kalau menurut Al-Quran tidak. Yang pertama kali ini harta saja. Karena nyawa itu tidak diserahkan pun nanti diambil juga. Tapi kalau harta itu kalau tidak diserahkan, susah itu ngambilnya. Kalau tidak diserahkan secara sukarela, susah sekali. Prosesnya panjang. Mungkin memerlukan pengacara-pengacara internasional. Karena itu dalam Al-Quran, perintah itu yang pertama kali, berjihad dulu dengan harta kamu. Nyawa itu yang kedua. Nggak usah kita tawar-tawarkan nyawa kita. Dulu ada pengikut saya lah di pengajian, anak-anak muda yang begitu bersemangat. Pak, saya ini mau matilah demi membela Bapak. Saya bilang, nggak usah, saya tidak perlu nyawa kamu. Yang saya perlukan harta kamu lah. Nggak usah nyawa itu. Lebih penting harta. Jadi ibu-ibu juga nggak usah berkorban nyawa buat saya. Harta aja itu. Nyawa itu apa gunanya nyawa ibu-ibu? Tapi kalau harta itu jelas-jelas ada manfaatnya. Yujahiduna fisabilillah itu yang pertama bi amwalikum, baru wa anfusikum. Baru dengan nyawa-nyawa kamu. Dan itu untuk dengan nyawa itu hanya pada saat-saat kritis saja. Kadang-kadang kita perlu menyumbangkan nyawa kita. Tapi ada orang sebetulnya yang lebih mencintai hartanya ketimbang nyawanya. Oh banyak. Demi harta banyak orang yang rela mengorbankan nyawanya sekalipun. Aneh juga ya sebetulnya. Padahal harta itu tidak ada gunanya setelah nyawa tidak ada. Tapi ada orang yang mau mengorbankan nyawanya sekalipun untuk mempertahankan hartanya ya. Ya, aneh tapi nyata juga. Di kalangan ahli hukum ada sebuah slogan ini. Kita tegakkan keadilan walaupun langit harus runtuh, katanya. Kita harus tegakkan keadilan walaupun langit harus runtuh. Tapi repot kalau langit sudah runtuh, keadilan siapa lagi yang bisa ditegakkan? Sebetulnya. Artinya kalau kita sudah mati untuk membela harta, nanti kalau kita mati harta itu untuk apa lagi kan gitu. Kemudian yang terakhir, ini ciri orang yang mencintai Allah itu yang keempat, wala yakhafuna laumata laim. Dia tidak takut ejekan orang-orang yang mengejek. Dia tidak takut cemoohan orang-orang yang mencemooh. Wala yakhafuna laumata laim. Dan mereka tidak takut celaan orang-orang yang mencela. Kalau orang sudah mulai mencintai Allah, akan ada satu saat orang-orang itu tidak menyukainya, mencurigainya, mencemoohkannya, mengejeknya, bahkan mungkin menganggapnya sesat. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sejak awal beliau ini dicela macam-macam orang-orang. Ada yang menyebut Nabi ini dukun, ada yang menyebut Nabi itu tukang sihir. Bahkan tuduhan yang paling berat, Nabi itu disebut gila. Innahu lasahirun majnun dalam Al-Quran. Orang-orang kafir berkata Nabi ini dukun yang gila. Jadi kalau Nabi mendengarkan wahyu, mereka anggap itu ciri orang gila, kan mendengarkan sesuatu yang tidak kedengaran oleh orang lain. Nabi tidak henti-hentinya diejek. Tapi mereka ini bingung mengejek Nabi itu. Mencari kejelekan akhlaknya itu susah. Misalnya mau mengejek si bakhil, Nabi itu pemurah. Mau mengejek Nabi itu orang sombong, Nabi itu rendah hati. Akhirnya dicari-cari saja tuduhan itu. Dia orang gila saja. Sejak itu setiap siapa saja yang menegakkan kebenaran, dia akan diuji Allah pertama kali oleh ejekan dari orang-orang di sekitarnya. Bahkan dari orang-orang yang dekat dengan dia. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dulu diejek, misalnya dicemoohkan oleh bibinya sendiri
istri Abu Lahab. Abu Lahab itu paman Nabi. Kerjanya itu beserta istrinya mencemoohkan Nabi kemana-mana, menyebarkan fitnah tentang Nabi. Sampai dalam Al-Quran disebutkan, tabat yada abi lahabi wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla narong zata lahab wa mro'atuh. Berikut istrinya, hammalatal hatab, yang kerjanya itu membawa-bawa fitnah kemana-mana. Begitu kata Al-Quran. Itu setelah apa? Itu setelah Nabi mengajarkan Islam. Sebelum Nabi mengajarkan Islam, tidak ada apa-apa orang-orang itu. Malah menyebut Nabi itu Al-Amin, orang yang dapat dipercaya. Semua orang menyukai Nabi. Begitu Nabi menerima wahyu mengajarkan agama Islam, Nabi mendapat cemoohan. Di cemoohan mendapat celaan. Yakhafuna laumata laim. Mengapa Allah menguji para pecintanya dengan ejekan orang-orang lain? Itu untuk menguji kemurnian cintanya. Kalau orang itu sudah betul-betul mencintai seseorang, dia tidak menghiraukan lagi ejekan orang lain. Kalau betul-betul sudah cinta kepada Allah, maka ejekan manusia tidak ada artinya. Kalau dia masih sakit hati diejek orang lain, berarti bahwa harga dirinya masih ditentukan oleh manusia. Seorang yang sudah mencintai Allah tidak lagi peduli dengan penghargaan manusia atau ejekan manusia. Yang dia peduli adalah ridho Allah semata-mata. Itu juga kan kita sering ngomong begitu. Ini demi ridho Allah semata-mata. Kalau demi ridho Allah semata-mata, ya diejek apapun tidak apa-apa. Asal Allah tetap ridho. Dahulu ada Abu Zar. Jadi ceritanya, setelah Umar meninggal dunia, yang menjadi khalifah itu Utsman. Umar itu meninggal dunia tidak jadi khalifah bukan karena lengser ke Prabon. Dia dibunuh. Kemudian penggantinya Utsman ibnu Affan. Utsman itu kebetulan ketika beliau memerintah, beliau banyak mendahulukan keluarganya. Sehingga katanya di antara keutamaan akhlak Utsman ialah menyambungkan silaturahmi. Gitu. Jadi untuk jabatan-jabatan semua pada keluarganya. Di Madinah misalnya ada sebuah tanah ladang, tempat merumput ternak itu. Dahulu di zaman Umar, siapa saja boleh berternak di situ, di ladang. Seluruhnya gubernur-gubernur diangkat keluarganya juga. Nepotisme lah gitu. Pada zaman Utsman itu ada beberapa sahabat Nabi yang sangat menderita padahal dulu berjuang bersama Nabi. Tapi karena bukan keluarga Utsman, maka hidupnya itu menderita. Salah satu diantaranya adalah Abdullah ibnu Mas'ud. Abdullah ibnu Mas'ud itu sahabat Nabi yang rajin baca Al-Quran. Sehingga kata Nabi kepada umatnya, kalau aku meninggal dunia, nanti belajarlah Al-Quran dari Abdullah ibnu Mas'ud. Jadi dia ini termasuk salah seorang qori, tukang membaca Al-Quran. Abdullah ibnu Mas'ud itu orangnya pendek. Di antara orang-orang Arab waktu itu dia paling pendek. Sehingga di dalam riwayat disebutkan, kalau dalam satu majelis semua orang duduk dan Abdullah ibnu Mas'ud berdiri, tingginya sama dengan semua. Orang-orang banyak mengejek Abdullah ibnu Mas'ud karena potongan tubuhnya. Tapi dia ini pinter naik pohon kurma. Ketika Abdullah ibnu Mas'ud naik pohon kurma, orang-orang mencemoohkan betis Abdullah ibnu Mas'ud yang kelihatan. Lalu kata Rasulullah, kalau kamu mau melihat betis yang tidak pernah disentuh api neraka, lihatlah betis Abdullah ibnu Mas'ud, kata Rasulullah. Untuk menggambarkan bahwa Abdullah ibnu Mas'ud itu orang dicintai Allah lah. Sampai betisnya, seluruh tubuhnya juga tidak disentuh api neraka. Ketika orang-orang mengejek Abdullah ibnu Mas'ud seperti itu, Abdullah ibnu Mas'ud itu memetik, biasanya kurma yang dipetik itu kurma yang disebut ratab ya. Ratab itu kurma yang masih basah, yang masih muda, basah-basah. Kita kalau pergi ke Mekah biasa kan ada ditawarkan, ada jenis kurma yang namanya rotab, putih-putih, masih basah, harus disimpan di kulkas biasanya. Itu kalau menurut Al-Quran, kurma seperti itu ibu-ibu bisa membantu proses kelahiran kalau dimakan. Itu menurut Al-Quran, surat Maryam kan, seperti Siti Maryam diperintahkan oleh Allah, goyangkan pohon kurma itu, kemudian nanti akan berhamburanlah rutoban janiyah, rotab yang masih segar. Dan susah itu menggoyangkan pohon kurma supaya kurma yang masih muda jatuh. Kurma yang masih muda itu mukjizat Siti Maryam aja. Tapi dari situ orang bisa menyimpulkan bahwa menurut Al-Quran, kalau kita nyimpen rotab itu berguna untuk melancarkan proses kelahiran. Believe it or not. Nah, ketika Abdullah bin Mas'ud memetik rotab itu, lalu Nabi berkata juga memuji Abdullah bin Mas'ud. Kata Nabi, kalau orang ingin mendengarkan Al-Quran dalam suara yang segar, seperti segarnya rotab yang baru dipetik, dengarkan bacaan Abdullah ibnu Mas'ud, kata Nabi. Suara Abdullah bin Mas'ud itu bagus. Nanti Abdullah bin Mas'ud itu dikirim oleh orang-orang ke luar negeri mengajarkan Al-Quran. Pernah dia mengajar di satu tempat, orang asing semua yang belajar kepada dia. Ada orang asing itu yang tidak bisa menyebut Allah dalam walabolin, nggak bisa. Akhirnya kata Ibnu Mas'ud, udah buat kamu ganti saja kata-katanya yang lain ya. Karena tidak bisa nyebut do, akhirnya diganti kata Arab yang lain. Kalau saya tidak salah, hairin gitu, yang artinya sama orang yang sesat.
Tapi buat kamu aja baca gitu. Karena dia susah sekali menyebut nama Allah ya. Itu Abdullah bin Mas'ud. Sabarnya juga ngajar orang-orang baca Al-Quran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ya, kalau ada seorang sahabat yang diejek, dicemoohkan oleh orang lain, buru-buru beliau puji. Dipujinya luar biasa lagi, seperti itu. Dan pujian Rasulullah itu bukan tidak beralasan ya, ada dasarnya. Jadi kalau dipuji, siapa yang ingin dengar Quran yang segar, seperti segarnya kurma, dengarkan dari Abdullah bin Mas'ud. Memang karena suaranya juga bagus. Pujian Rasulullah itu bukan menjilat. Memang ada kelebihannya pada orang yang dipuji. Nah, pada zaman Utsman, Abdullah bin Mas'ud ini tidak mendapat jabatan apa-apa dan bahkan tidak dapat bantuan dari Baitul Mal. Dia hidup sengsara beserta anak-anaknya. Anak-anaknya kemudian yang mengadu, bapak ini kan dulu berjuang bersama Nabi. Kenapa bapak sekarang tidak menuntut jabatan kepada Utsman? Kemudian Ibnu Mas'ud menjawab yang sangat bagus. Saya tidak pernah lupa itu jawaban Ibnu Mas'ud itu. Saya sering juga jawab begitu. Kenapa saya tidak kasah khusyuk untuk memperoleh posisi nanti? Siapa tahu saya bisa jadi menteri. Kenapa tidak muncul di televisi sekarang ini, di musim orang bermunculan di televisi gitu. Orang tanya sama saya jawab seperti Abdullah bin Mas'ud itu ketika ditanya anak-anaknya, kenapa bapak tidak minta posisi supaya hidup kita ini lebih senang? Ibnu Mas'ud menjawab, lebih baik jadi mukmin yang kurus daripada munafik yang gemuk, kata dia ya. Jadi lebih baik jadi mukmin yang kurus ketimbang jadi orang munafik yang gemuk. Nah, saya juga jawab begitu. Kenapa nggak ribut-ribut nih cari posisi? Lebih baik jadi mukmin yang kurus. Nah, itu Abdullah ibnu Mas'ud ya. Itu contoh orang-orang yang sering diejek juga. Dan sekali lagi ciri kalau seorang sudah mencintai Allah Subhanahu Wa Taala, akan banyak orang mengejek dia, mencemoohkan dia. Dicari-carilah ejekan itu. Kalau perlu dibuat fitnah tentang orang itu. Jadi sekarang ini ibu-ibu kalau ada yang mencemooh, mengejek, mempergunjingkan, alhamdulillah, mudah-mudahan itu ciri bahwa kita sudah mencintai Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi itu kalau kita sudah tidak sakit hati lagi. Kalau masih sakit hati, ya belum itu. Belum mencintai Allah. Karena ternyata manusia masih menjadi perhatian kita lebih besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau perhatian kita sudah kepada Allah saja, kalau mahabbah kita sudah kepada Allah saja, insya Allah kita tidak akan lagi dipengaruhi oleh cemoohan orang-orang yang mencemooh atau ejekan orang-orang yang mengejek. Wala yakhafuna laumata laim, dan tidak takut ejekan orang-orang yang mengejek. Kemudian akhir dari ayat ini, itu semua sifat-sifat itu adalah anugerah Allah yang Allah berikan kepada siapa yang dikehendakinya. Zalika fadlullahi yu'tihi mayyasha. Karena itu tidak gampang kita memperoleh sifat-sifat itu kecuali dengan anugerah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sering-seringlah kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya dijadikan dari orang-orang yang dicintai Allah dan mencintai Allah. Kalau doa kita sudah dijabah, sifat-sifat itu dengan sendirinya akan muncul di dalam diri kita. Kita bisa saja berusaha sedapat mungkin menjadi orang yang rendah hati kepada kaum mukminin, keras terhadap orang kafir, tapi selalu saja kita terhambat, selalu saja kita mengalami kegagalan, selalu saja kesombongan itu muncul setiap saat. Karena itu kita memohonkan anugerah Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu wasi'un alim. Allah itu maha luas anugerahnya dan maha mengetahui. Kalau ada pertanyaan, saya persilakan. Saya mau tanya Pak. Ya. Saya pernah dengar ya tentang harta tadi. Jika seseorang mempertahankan hartanya atau itu jika haknya terhadap seorang yang mau mengambil, yang misalnya merampok, dan jika dia tuangkan haknya itu dan sampai dia mati, itu dia bisa masuk mati syahid, tahan hartanya. Betul Pak? Betul. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, man mata litakuna kalimatullahi hiyal ulia mata syahidan. Siapa yang mati untuk menegakkan kalimah Allah, untuk memperjuangkan agama, dia mati syahid. Man qutila duna malihi zulman mata syahidan. Siapa yang terbunuh karena mempertahankan hartanya, yang mau dirampas orang lain secara zolim, maka dia akan mati syahid. Sekali lagi itu mempertahankan hartanya yang mau diambil orang secara zolim. Kalau dia mempertahankan hartanya yang hak orang lain, kemudian dia mati, dia tidak masuk mati syahid gitu ya. Ini harta yang mau diambil, kita pertahankan harta kita, lalu kita mati syahid. Tapi kalau ada orang yang minta sumbangan kepada ibu-ibu untuk sembako buat memberi makan kepada orang miskin, ibu pertahankan harta itu, enggak bakal disumbangkan, satu remah pun tidak akan saya berikan walaupun saya mati, karena kalau saya mati syahid. Enggak, itu matinya mati konyol itu, karena mempertahankan hak orang lain. Kemudian hadis itu bersambung juga, man mata duna jarih zulman mata syahidan. Siapa yang mati karena membela kepentingan tetangganya yang dizolimi, dia mati syahid.
Jadi bukan hanya membela agama saja, membela tetangga yang dizalimi orang lain, yang ditindas oleh orang lain, lalu mati kita mati syahid. Jadi para mahasiswa itu yang di Trisakti itu kan mereka tidak membela kalimatullah, tidak membela pengajian Azhara misalnya, tidak. Apa yang mereka bela? Yang mereka bela adalah nasib rakyat yang dizalimi ini, yang menderita sekarang ini, dan kemudian meninggal dunia. Dia meninggal dunia dalam keadaan syahid ya. Tadi saya sebutkan ada orang yang lebih mendahulukan hartanya ketimbang nyawanya. Itu yang saya maksud, ada orang-orang yang mempertahankan hartanya yang tidak sah gitu ya. Tapi kalau mempertahankan hartanya yang sebetulnya merupakan hak orang lain, itu tidak mati syahid. Ustadz, Ya. mau menanyakan, tadi Ustadz memberikan sedikit mengenai kaitannya ridha Allah yang hubungannya dengan mahabbah Ustadz. Bagaimana pendapat Ustadz apabila ada kaum yang melarikan diri dari negara yang diduga karena sebuah kezaliman, jika telah merata akan menurunkan sebuah bencana Ustadz, dan menghancurkan segala termasuk orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah perbuatan melarikan diri tersebut tidak akan mengkotori keridhaan rasa mahabbah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sekian. Itu persis tadi pagi itu saya baca apa dalam Ihya Ulumuddin atau dalam kitab yang lain. Di situ disebutkan tidak termasuk orang yang tidak memperoleh ridho Allah, orang-orang yang melarikan diri. Qala inna ma qalahu lidurin nazala bihi li'anna ridho bi qada'illahi ta'ala afdalu min talabil firar minhu. Para ulama itu memberikan beberapa contoh, misalnya Nabi Yunus yang pernah melarikan diri dari kaumnya. Malah Nabi Yunus menduga bahwa Allah marah kepadanya, padahal Allah tidak marah kepadanya sebetulnya. Atau satu kaum ini yang sudah sangat zalim, kemudian dia berhijrah, meninggalkan tempatnya. Itu tidak menyebabkan kita kehilangan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena itu termasuk diperintahkan Allah juga. Itu dalam Al-Quran. Nanti ada orang-orang yang ketika para malaikat mengambil nyawanya, malaikat bertanya kepada mereka, bagaimana keadaan kamu di bumi ini? Kami ini orang-orang yang sengsara di dunia ini, kata orang yang dicabut nyawa. Kunna mustada'afina fil ard. Kemudian malaikat berkata, afalam takun aradullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Bukankah bumi Allah ini luas, lalu kamu hijrah di atas bumi Allah itu? Kemudian orang itu disiksa. Itu dalam Al-Quran. Jadi ada orang yang ketika mau meninggal dunia ditanya, gimana kamu di dunia ini? How have you been? Gitu. Waduh, saya ini sengsara bener ini. Makan pun susah, kerusuhan terus-terusan terjadi. Kata malaikat, bukankah bumi Allah itu luas, lalu kamu mencari perkenan Allah dimanapun? Dan rupanya malaikat itu menegur karena dia tidak mau meninggalkan tempat yang sudah seperti itu. Jadi malah Bu, orang yang merasa sudah berada dalam keadaan sengsara tapi tidak mau hijrah-hijrah itu, pada sudah keadaan yang seperti itu sudah tidak termasuk mendapat ridho Allah itu. Wattaqu fitnatal lati la tusibunal ladzina zalamu minkum khassah, kata Al-Quran. Berhati-hatilah kamu terhadap fitnah yang tidak hanya menimpa orang zalim saja. Fitnah itu akan menimpa semua. Fitnah itu dalam bahasa Arab beda dengan kita. Itu azab, siksa, atau kerusuhan-kerusuhan sosial. Itu yang tidak akan menimpa orang-orang yang bersalah saja, tapi akan menimpa semua. Apa yang bisa kita lakukan? Satu, lari tadi itu ya. Hijrah. Dan bawa seluruh kekayaan kita ke sana dan biarkan saudara-saudara kita menderita. Itu cara yang paling buruk menurut saya. Walaupun bisa kita cari ayat-ayat Al-Qur'annya untuk membenarkan kita. Buruknya bukan dalam menyelamatkan nyawa kita. Kalau menyelamatkan nyawa kita bagus, itu diperintahkan Allah juga untuk hijrah. Buruknya karena kita ini tidak hero kepada penderitaan saudara-saudara kita. Bukankah kata Nabi, tidak beriman salah seorang di antara kamu kalau kamu tidur kenyang sedangkan tetangga kamu kelaparan di samping kamu. Gitu kan kata Nabi, tidak beriman kamu kalau kamu tidur kenyang sementara tetangga kelaparan di samping kamu. Jadi tidak beriman ini kalau kita bersenang-senang di luar negeri sementara tetangga kita, saudara-saudara kita kelaparan di kampung kita sendiri. Katanya tadi boleh itu ya, lari untuk berhijrah, tapi sekarang ini tidak ya. Udah tahu, pilih aja lah yang mana ya. Alhamdulillah ibu-ibu di sini saya lihat ada perhatian ini untuk menolong saudara-saudara kita ini. Tapi kata orang, think globally, act locally. Berpikir kita global,
Tapi kalau bertindak lokal aja di sini. Karena tidak mungkin kita memberikan sembako kepada seluruh rakyat Indonesia. Lagi pula bukan tugas kita, Ibu. Itu tugas pemerintah itu. Harusnya pemerintah itu at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Memberi makan kepada mereka saat kelaparan dan memberikan rasa aman ketika saat ketakutan. Itu menurut Al-Qur'an begitu mestinya. At'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Saya ini kemarin pulang dari Syria, saya dapat telepon dari sebuah majalah umat untuk nulis. Padahal saya masih dalam keadaan capek, tapi katanya deadline-nya jam 12 malam. Saya harus menulis apa? Tiba-tiba saya teringat satu kejadian dulu waktu saya di Amerika. Waktu di Amerika itu saya jadi ketua forum internasional. Sekretaris saya orang Jepang, perempuan. Tapi tidak ada hubungan apa-apa kecuali hubungan sekretaris dan ketua. Suatu saat kita mengadakan semacam party lah, perpisahan dengan salah seorang yang pulang ke tanah airnya. Pulang itu tengah malam, kawan saya orang Jepang ini, Kazuo Suzuki, dia jalan dengan kaki telanjang malu musim panas. Di satu tempat dia menginjak pecahan botol minuman keras yang dilemparkan orang, jadi terluka kakinya. Kemudian dia mengadu ke Kota Madia dan akhirnya dapat penggantian karena dianggap Kota Madia teledor dalam menjaga kebersihan kota, sehingga menyebabkan kecelakaan orang itu. Waktu itu saya berpikir, kalau saya yang menginjak itu, saya tidak akan mengadu ke Kota Madia karena tidak tahu bahwa kita bisa mengadu. Tapi karena ini orang Jepang yang mungkin terbiasa juga kalau ada perlakuan yang tidak mengenakan dari pihak pemerintah, dia bisa mengadu. Saya terbiasa di sebuah negeri yang tidak bisa mengadu. Kemudian saya cerita juga, ada di Jepang ini kawannya si Kazuo ini jadi satpam di sebuah museum. Museum ini tiba-tiba kecurian. Satpam itu malu, dia bunuh diri, harakiri. Karena sebagai petugas keamanan, dia tidak bisa menjaga keamanan museum itu. Kemudian maaf ibu-ibu. Lalu saya berpikir, nulis itu hampir disertai dengan kemarahan saya. Karena di sini ini terjadi penjarahan besar-besaran. Dan ketika terjadi penjarahan besar-besaran, orang datang kepada petugas keamanan, ke kantor keamanan, kosong itu. Tidak tahu kemana itu para petugas keamanan. Dan setelah terjadi penjarahan, kita tidak mendengar permintaan maaf dari petugas keamanan. Jangankan kita dengar petugas keamanan bunuh diri, malu karena tidak bisa menjaga keamanan ibu kota. Tidak, jangan itulah terlalu jauh, mungkin itu Jepang. Dan itu tidak sesuai dengan Pancasila. Kalau yang sesuai dengan Pancasila ialah tidak usah minta maaf juga. Malah yang harus kita salahkan bukan petugas keamanan, itu massa yang beringas, yang biadab, ya. Itu yang kita salahkan. Kalau di luar negeri itu Bu, kakinya saja dia bisa minta ganti rugi. Padahal kawan saya itu berjalannya tengah malam ketika petugas kebersihan juga sedang tidak bertugas, dan dia jalan juga tanpa sepatu. Itu salah dia sendiri sebetulnya. Walaupun begitu dia dapat ganti rugi. Kota Madia mengakui keteledorannya, tidak menyingkirkan pecahan beling itu dan tidak bisa melindungi warganya. Itu di negara yang kita kutuk. Oke, ada pertanyaan lagi Bu? Silakan. Kang Jal, ada yang saya mau tanyakan. Tadi kita harus bersikap keras terhadap orang-orang kafir. Yang saya ingin tanyakan di Al-Quran surat An-Nisa ayat 150-151, bagaimana kita bisa mengetahui orang-orangnya dari surat itu? Terima kasih. Surat An-Nisa ayat 150. Innalladzina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna ayyufarriqu bainallahi wa rusulihi wa yaquluna nu'minuna bi ba'din wa nakfuru bi ba'din wa yuriduna yattakhidhu baina dzalika sabila ulaika humul kafiruna haqqan wa atanna lil kafirina adzaban muhina. Orang-orang yang kafir kepada Allah dan Rasulnya dan bermaksud memisahkan antara Allah dan Rasulnya. Mereka berkata, kami beriman kepada sebagian dan kami kafir kepada sebagian, dan mereka ingin mengambil jalan di antara keduanya. Mereka itulah kafir yang sebenar-benarnya, kafir yang hak. Dan kami siapkan bagi orang kafir seperti itu azab yang menghinakan. Di sini disebutkan, yang disebut kafir yang sebenarnya ialah orang yang beriman kepada sebagian itu dan kafir lagi kepada sebagian. Jadi kita beriman kepada ayat-ayat Allah yang sebagian, tapi sebagian lagi kita tidak mau beriman. Itu kafir yang sebenarnya. Ulaikal humul kafiruna haqqa. Tapi di dalam ayat yang lain, kita dipersilahkan untuk berbuat baik kepada orang-orang kafir. Asal, kata orang-orang kafir itu, tidak mengusir kita dari rumah-rumah kita dan tidak memerangi kita. Asbabun nuzulnya begini. Asma, putri Abu Bakar, pindah ke Madinah, hijrah ke Madinah. Ibunya yang sangat sayang kepadanya masih tinggal di Mekah. Ibunya itu kafir. Salah satu istri Abu Bakar itu yang kafir. Ibunya Asma. Ibunya itu ingin menjenguk anaknya pergi ke Madinah. Jauh, menempuh perjalanan jauh sampai ke Madinah. Anaknya itu bingung, ini kafir, ini kan. Dia tidak mau terima ibunya di rumahnya. Karena dia sudah mukmin, dia tidak terima ibunya. Kemudian dia malah lari menemui Rasulullah. Saya bingung, ini ibu saya berkunjung kepada saya. Padahal dia masih kafir.
Kemudian turunlah ayat, tidak ada dosanya bagi kamu berbuat baik kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi kamu dan tidak mengusir kamu dari rumah-rumah kamu. Dan Rasulullah kemudian menyuruh agar Asma itu berbuat baik kepada ibunya, berkhidmat kepada ibunya yang datang dari jauh, memperlakukan ibunya baik-baik. Karena ibunya tidak memerangi dia dan tidak mengusir dia. Artinya aizzatin alal kafirin ini keras kepada orang kafir itu kepada orang kafir yang mengganggu kita, yang memerangi kita, atau yang mencemoohkan akidah kita. Kita harus menunjukkan harga diri kita di hadapan mereka, tidak boleh merendah-rendah. Gitu, itu aizzatin alal kafirin. Tapi kalau orang kafir itu baik, kita juga harus berbuat baik kepada mereka. Saya pernah mengatakan lebih baik kita punya tetangga yang baik walaupun kafir daripada tetangga muslim tapi jelek. Itu lebih baik begitu ya. Lebih baik orang kafir, tetangga baik. Lebih baik juga saya punya pemerintahan yang kafir tapi memberi makan dan melindungi rakyatnya daripada pemerintahan Islam, haji lagi misalnya, tapi tidak dapat melindungi rakyatnya dan tidak bisa memberikan rasa aman. Ibu sudah sampai waktunya. Seperti biasa kita baca doa dulu dengan pimpinan Ustaz Samsuri lah. Ibu-ibu kan pernah saya sampaikan pada ibu-ibu doa untuk perlindungan diri kita kalau menghadapi fitnah, menghadapi kerusuhan. Itu zikirnya Sayyidah Khadijah ya. Ustaz Samsuri sekarang kan memimpin zikir Sayyidah Khadijah itu beberapa kali saja. Zikir yang seharusnya kita dawamkan untuk melindungi kita dari berbagai fitnah. Zikir itu menyebut asma-asma Allah yang maha pemelihara, yang maha penjaga, yang maha mengawasi kita semua. Ustaz, baca. Fadhil. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa ali Muhammad. Ya Allah ya Hafiz ya Hafiz ya Raqib. 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 Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi thahirin wa ashabihi muntajabin.